Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus sadar, kenapa kita sekarang memandang bahwa jangan-jangan dukhon ini nggak lama lagi. Karena perkembangan yang terjadi khususnya di negeri Haramain. Negeri adanya dua kota suci, Mekah dan Madinah. Anda sudah dengar kabarnya kan bahwa kerajaan Arab Saudi mulai 1 Januari 2018 sudah membuka visa turis. Selama ini mereka tidak membuka visa turis, sekarang mereka menawarkan visa turis. Dan turis ini maksudnya turis umum, Pak, bukan hanya turis muslim dari negeri-negeri muslim. Turis manapun dipersilahkan sekarang datang ke Saudi. Mereka mulai mengalihkan andalan devisa mereka dari minyak yang makin sedikit itu menuju ke industri pariwisata. Dan kita tahu, Pak, industri pariwisata itu 11-12 dengan industri kemaksiatan. Ya toh? Nah, kalau mereka sudah mengatakan turis dipersilahkan datang, ahlan wa sahlan, marhaban, maka mereka harus menyediakan fasilitasnya. Nah, fasilitas bagi turis itu apa? Tempat penginapan yang standarnya standar internasional. Standar internasional itu bahasa umumnya, Pak. Kalau bahasa kitanya standar Dajjal. Ya. Hotel berbintang 4, berbintang 5 disebut standar internasional kalau apa? Punya bar, menyediakan minuman keras, menyediakan penyanyi perempuan, menyediakan musik, kan begitu. Padahal kata Nabi apa? Pada umat ini akan terjadi 3 perkara. Khasfun, wa maskhun, wa kadhfun. Pembenaman bumi, perubahan rupa, dan hujan batu. Para sahabat bertanya, wa mata zaka ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Dan ingat ya, 3 hal ini terkait dengan tanda-tanda besar yang paling dekat akan terjadi, Pak. Dukhon akan menyebabkan orang munafik dan orang kafir kan berubah bentuk, Pak. Tubuh mereka membengkak, kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan terpanggang, keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, sampai Dajjal matanya cacat sebelah karena mukanya sebagian meleleh. Gitu. Itu dukhon. Kemudian khasfun, pembenaman bumi tadi sudah kita bahas. Setelah dukhon, khasfun, pembenaman bumi terjadi. Terus apa tadi yang ketiga? Khasfun wa maskhun wa qalfun. Hujan batu itu batsyatul kubra. Ya, hantaman keras yang menimbulkan dukhon. Nah, sahabat bertanya, kapan itu terjadi? Kata Nabi, kalau 3 hal sudah merajalela. Yang pertama, al-qiyan, biduanita. Yang kedua, al-ma'azif, lagu-lagu, musik-musik, ya. Dan yang ketiga, syuribatil khumr, orang minum khamr. Nah, ini sekarang di negeri yang ada Haramainnya, Pak, sudah mulai mengarah ke sana. Bulan Maret 2018 di Saudi dibuka lagi bioskop, Pak. Setelah puluhan tahun ditutup, sekarang dibuka bioskop, Pak. Wanita diizinkan mengendarai mobil. Selama ini wanita harus ada mahramnya, dia nggak boleh mengendarai mobil, berarti harus ada mahramnya. Tapi dengan diizinkannya wanita mengendarai mobil, berarti mereka bisa berjalan sendiri, bawa mobil sendiri. Kemana? Ya ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengkhawatirkan, Pak. Ini yang paling membuat kita khawatir. Jangan-jangan Ramadan ini jatuhnya bintang berekor, Pak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita salah. Ya, tetapi harus kita pantau situasi ini. Ya, belum lagi kalau dikaitkan dengan hadis kemunculan Al-Mahdi yang disebutkan dalam hadis itu, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi khilaf, perselisihan, chaos saat matinya seorang pemimpin. Nah, siapa pemimpin ini? Sangat mungkin pemimpin ini adalah Raja Salman. Karena apa? Karena Raja Salman sudah melakukan political moves, langkah-langkah politik yang tampaknya potensial menimbulkan kekacauan sosial politik begitu dia meninggal. Dia punya 2 adik. Ya, adiknya memang bukan seibu dengan dia, lain ibu tapi satu bapak. Nah, 2 adiknya ini tadinya waktu dia baru jadi raja, dua-duanya termasuk putra mahkota. Ya, di dalam sistem kerajaan Arab Saudi, Pak, setiap raja harus nunjuk 3 putra mahkota. Putra mahkota nomor 1, nomor 2, nomor 3. Supaya apa? Kalau dia meninggal, maka nomor 1 naik. Kalau nomor 1 meninggal, nomor 2 naik.
Nomor 2 meninggal, nomor 3 naik, begitu. Nah, waktu Raja Salman naik, sudah ada 3 orang yang jadi putra mahkota ditunjuk oleh Raja Abdullah sebelumnya. Nah, 2 diantaranya adalah adiknya yang masih hidup. Ini dicabut, Pak. Dicabut. Posisi putra mahkotanya dicabut dari 2 adiknya. Ini diserahkan ke anaknya dan keponakan-keponakannya. Yang artinya apa? Kalau Raja Salman meninggal, ini 2 adik ini diabaikan. Apakah Anda pikir mereka akan diam-diam saja nanti? Ya, jelas mereka akan ngamuk. Apalagi si MBS ini, MBS itu Muhammad bin Salman, yang begitu besar kekuasaannya diberikan oleh Raja Salman, ya, itu tampak-tampaknya ya masih masih sangat liberal. Konon kabarnya di Saudi sekarang ini, untuk pertama kalinya di gedung-gedung resmi, Pak, gambar yang dipasang itu bukan 1 sang raja, tidak, tapi 2, Raja Salman dan anaknya. Ini belum pernah ada kejadian, Pak, sebelumnya. Makanya orang-orang Saudi sudah sampai mengatakan sekarang ini yang hakikatnya raja tuh Muhammad, katanya. Salman tuh cuman simbol saja. Ini ngeri, Pak, ya. Kalau dalam waktu dekat ini Raja Salman meninggal, wallahu alam bisawab, tidak bermaksud mendahului ketentuan Allah, tapi kita patut khawatir, ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan informasi, Pak, ya, supaya kita tidak ketinggalan kemungkinan memantau tanda demi tanda akhir zaman ini. Yang ke-9, menjelaskan dan memperingatkan soal tanda-tanda akhir zaman, jebakan syaitan, kelompok-kelompok syaitan seperti Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Kabbalah, dan lain sebagainya. Jadi semua kita harus menjadi umat Islam yang melek informasi tentang Hizbus Syaitan, tentang jaringan-jaringan kelompok syaitan ini, Pak, ya. Jadi ada yang namanya secret societies, masyarakat rahasia bikinan orang-orang Yahudi, yang mereka ini menjadi semacam organisasi terselubung di seluruh dunia hari ini, Pak. Dan mereka itu jaringannya internasional. Ya, contohnya Freemasonry. Freemasonry itu kerjanya merekrut influential figures in the society, orang-orang penting berpengaruh di masyarakat, untuk mereka godok di dalam pertemuan rahasia mereka, agar mereka menjadi pasukan syaitan, pasukan pendukung kedatangan Dajjal. Nah, jadi Freemasonry ini dia menghimpun orang dari berbagai bidang, Pak. Untuk apa? Untuk nanti di dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka rancang. Yang ahli politik ngumpul dengan sesama ahli politik untuk ngerancang sistem politik, sistem Dajjal. Yang ahli ekonomi ngumpul semuanya itu untuk membangun sistem ekonomi, sistem Dajjal di berbagai negeri. Begitu. Jadi ini berlangsung, Pak, ya. Kita jangan mengatakan itu teori konspirasi aja dari Ustadz Ihsan gitu. Tidak, ini memang realita. Dari mana kita tahu? Dari orang mantan anggota Freemasonry, ulama. Jadi ulama juga direkrut, Pak, jadi Freemasonry. Bukunya terbit sudah lama sekali, tahun 1975, judulnya Gerakan Freemasonry. Yang menulis mantan anggota Freemasonry, dia ulama Lebanon. Dia terekrut ikut Freemasonry. Ya, dia nggak tahu Freemasonry ini apa asalnya. Tapi setelah dia ikut, dia masuk di dalam gerakan ini. Di level pertama dia dilantik, dibaiat, ya. Dia ikut dalam pelantikan itu. Apalagi memang kalau untuk level pertama itu, pelantikan itu, kalau dia muslim, maka dia harus dilantik dengan disumpah dengan Al-Quran. Ya, dia ikutlah. Ternyata dia cukup bisa diandalkan. Naik dia ke level 2, dilantik lagi. Dalam pelantikan di level kedua, nambah saksinya. Ada Quran, masih ada bunga mawar, ya. Terus dikasih tugas-tugas, ternyata teruji loyalitasnya, naik ke level ketiga, dilantik lagi. Semua pelantikan dilakukan di dalam pertemuan rahasia, Pak. Ya, kalau di Freemasonry itu mereka nyebutnya loji-loji, Pak, lodges, ya. Dan perlu Anda ketahui, yang namanya Belanda yang menjajah Indonesia, Pak, itu kan namanya VOC, Pak, ya. VOC itu bahasa Belanda, Pak. Yang C-nya itu artinya company, perusahaan. Jadi yang menjajah Indonesia itu bukan negara Belanda, Pak, bukan pemerintah Belanda, tetapi sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan Yahudi, Pak. Makanya VOC itu sudah memperkenalkan Freemasonry ke negeri ini sejak abad yang lalu, Pak. Berabad yang lalu. Gitu. Salah satu loji Freemasonry yang dibangun oleh VOC itu yang sekarang jadi gedung BP Allahumma sholli ala Muhammad, Bapenas.
Bapenas itu gedung loji Pak. Itu tempat perkumpulan Freemasonry di zaman VOC dulu Pak. Jangan-jangan sekarang juga masih Pak. Cuma covernya dipakai buat Bapenas gitu. Covernya. Kalau Anda ke Sukabumi itu ada loji Pak, ada loji. Ya. Nah jadi dalam pertemuan rahasia itu dilantik si ulama ini, naik terus dia, ternyata dia naik terus Pak, dan setiap naik dilantik itu bertambah saksinya. Pas di level 7 itu saksinya sudah 7, ada Qurannya, ada bunga mawarnya, ada pisau belatinya, ada macam-macam. Begitu naik ke level 8 udah macam-macam, Qurannya nggak ada, dia masih ikut terus. Sampai level berapa dia masih ikut? Sampai level 30 Pak. Freemasonry itu level tertingginya level 33. Dan orang tidak mungkin sampai level 33 kecuali kalau punya darah Bani Israel, darah Yahudi. Kalau nggak punya darah Yahudi paling mentok level 32. Ini ulama ini sampai level 30. Nah apa yang terjadi di level 30? Dia kaget. Rupanya di level 30 itu lafal pelantikannya, lafal bayatnya itu terang-terang menyebutkan in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Baru dia sadar, wah ini hizbus syaitan toh, ini kelompok syaitan toh. Dia keluar, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry, sambil nulis sambil dikejar-kejar tentunya dia. Nah, jadi ini nyata Pak, ini bukan kisah dongeng Pak, tidak, ini nyata, sampai sekarang itu masih berlangsung ya. Dan masing-masing kelompok itu ada jenis organisasinya. Kayak Kabalah itu jenis organisasi secret societies yang banyak urusannya dengan ini apa namanya mistik-mistik Kabalah itu. Dan biasanya yang direkrut kalau Kabalah itu penyanyi-penyanyi top dunia, bintang film top dunia. Ya contohnya kayak Britney Spears ya kan, itu pernah ikut Kabalah, tapi pada level tertentu dia menunjukkan pembangkangannya kepada Kabalah. Tiba-tiba dia jatuh dari papan apa namanya keberhasilan Billboard lagu-lagu ternama di Amerika. Karena apa? Nggak didukung. Michael Jackson menjelang ajalnya dia menunjukkan gejala-gejala nggak mau tunduk lagi kepada organisasi tersembunyi yang dia terlibat di dalamnya, maka dia langsung dimusnahkan ya. Karena apa? Ya karena kalau mereka sudah mulai menunjukkan nggak loyal lagi, biasanya mereka akan membeberkan ya kan apa yang terjadi di organisasi itu. Nah sebelum itu dibeberkan, dilikuidir aja ya. Nah ini harus kita ketahui Pak ya, supaya apa? Supaya kita bisa melindungi diri dan keluarga kita dari terlibat dalam organisasi yang mengerikan ini ya. Yang ke-10, ingatkan kaum muslimin bahwa insya Allah kemenangan sudah dekat, namun harus bersiap memasuki masa transisi penuh ujian dengan datangnya tanda-tanda besar ya. Jadi kita harus menanamkan optimisme pada umat ini bahwa al-mustaqbal li hadzal din, masa depan di tangan Islam ya. Babak keempat ini memang babak yang penuh kezaliman, tapi babak kelima nanti babak penuh keadilan, babak tegaknya kembali rumah kita, khilafah ala minhajin nubuwah. Namun demikian, sadarkan pula umat ini bahwa berpindahnya kita dari babak keempat ke babak kelima tidak mungkin seperti jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar, nggak mungkin. Mau tidak mau kita harus penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Karena apa? Karena ada masa transisi yang harus kita lewati, penuh ujian, bahkan diiringi dengan munculnya tanda-tanda besar ya. Peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat akan terjadi. Nah ini penting Pak, supaya apa? Supaya di satu sisi umat punya optimisme, tapi di lain sisi juga umat siap-siap menghadapi keadaan yang sangat berat itu. Baik, nah saya kira sudah selesai ya. Jadi yang terakhir tadi itu. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah kajian kita tentang tema-tema akhir zaman, setidak-tidaknya untuk saat ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua rangkaian duduk bersama kita selama mengikuti kajian akhir zaman ini menjadi duduk yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita terima membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Dan kembali kami ingatkan, semoga apa yang kami sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak ya kan, tapi justru semakin bergairah menyadari bahwa memang ini era yang penuh fitnah, ini era yang gelap gulita, ini era yang kata Nabi ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran ya. Sabar Pak ya. Kita tidak perlu memaksakan jadwal kemenangan,
Sebab jadwal kemenangan sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus pastikan adalah diri kita terlibat dalam upaya merebut kemenangan itu. Soal kita mengecap kemenangan atau tidaknya itu bukan hal yang mutlak harus kita alami. Ya, karena apa? Kemenangan yang hakiki bukan di dunia ini tetapi di akhirat kelak nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam surga, kata Allah, sungguh dia telah meraih kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang sejati. Demikianlah ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.